Halo semua, selamat malam. Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Hari ini IHSG-nya ya walaupun naik tapi candlenya merah dan lebih banyak menurut saya diwarnai oleh Bank BCA ya, yang narik tepatnya. Penutupan Bank BCA luar biasa banget, 7.800. Wow, dengan asing net buy 650-an something miliar ya. Luar biasa sekali lah BCA hari ini. Tapi ya yang lainnya seperti jalan di tempat ya. Market cenderung agak boring. Ya, kenapa bisa begitu? Dan saya melihat tadi ada keraguan-raguan di tengah market ya. Ada apakah karena besok hari Jumat, which is adalah hari trading hari taking profit sedunia, atau yang nanti malam ya Amerika akan merilis angka jobless, artinya apa? Angka pengangguran yang menurut konsensus atau sebelum forecastnya di angka 259.000. Nah, diperkirakan nanti akan mencapai 260-an ribu. Ini walaupun masih konsensus tebak-tebakan, tapi cenderung meningkat. Karena kemarin ada sinyal seperti saya sudah katakan bahwa Walmart ya mem-PHK-kan atau menghilangkan 200 pekerjaan. Bukan 200 pegawai, 200 jenis pekerjaan mungkin, saya nggak tahu juga. Ya cukup besar untuk kelas Walmart. Walmart itu rajanya retail di Amerika ya. Jadi can you imagine seperti apa? Nah, itu yang membuat mungkin market jadi berhati-hati di penghujung minggu ini. Sembari menanti juga angka dirilisnya inflasi di bulan Juli kemarin. Nah, ini yang lebih menakutkan tuh sebenarnya ini sih sebenarnya. Dan kita juga lihat Bank of England ya, Bank of England juga menaikkan suku bunga juga kelihatannya nih. Dan wah, banyak 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 yang sentimen-sentimen negatif, bukan negatif tapi yang cenderung membuat market ketakutan ya. Jadi sentimen negatif itu nggak belum tentu sesuatu hal yang pasti yang terjadi. Bisa aja orang tebar fear dulu ya, orang tebar fear, berasumsi oh nanti bakal begini bakal begini, jadi orang cenderung berhati-hati ya. Seperti Bapak Ibu ketahui di luar sana sedikit berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu gimana ya, di Indonesia itu seperti ada invisible hand yang mengendalikan pergerakan harga market. Kalau di sana enggak, di sana saking besarnya market, mereka itu bergerak based on sentimen gitu ya. Sentimen negatif, sentimen positif itu yang drive market. Ya, sentimen tuh bisa bisa saja asumsi, bisa saja data real yang disajikan kayak ekonomi kalender atau data-data statistik yang dirilis kayak angka inflasi dan sebagainya, atau juga kayak data-data kayak atau sentimen-sentimen kayak ya seperti saya bilang tadi akan dirilis data inflasi kan nanti, entah akhir minggu atau minggu depan atau ya mungkin pertengahan minggu depan kali ya. Nah, belum dirilis tapi orang sudah ada ketakutan. Nah, sentimennya jadi membuat market jadi bergerak kayak melamban gitu loh. Ya, ya seperti itulah ya. Market di sana itu bergerak seperti itu. Itu yang membuat jadi orang bergantung, benar-benar bergantung sama teknikal dan data fundamental untuk jadi pijakan. Jadi pijakan mereka ketika melakukan atau menjadi patokan untuk proses pengambilan keputusannya mereka. Ya, ya sekilas 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 cerita aja. Beda-beda sama di sini. Kalau di sini kita kalau pakai pure analis teknikal ya atau fundamental, kadang-kadang market berjalannya di luar itu, di luar itu. Contoh, perusahaan yang fundamentalnya bagus, kinclong sekali, harga sahamnya nggak gerak-gerak. Sebaliknya fundamentalnya ambiar, jelek, nggak karu-karuan, malah arah berhari-hari. Ya aneh-aneh aja, aneh-aneh, aneh-aneh. Atau kalau nggak kita bilang, wah ini kelihatannya bagus nih, dia sudah breakout,
resisten atau dia udah breakdown resisten, yang kita pikir harusnya turun dan sebagainya, malah rebound lagi. Atau kalau yang harusnya kita pikir, oh ini bakal rebound, malah berjalan sebaliknya, malah dibanting-banting. Ya, welcome to Indonesia ya. Ya, in case kalian belum tahu, tapi saya yakin kalian semua sudah tahu lah ya, behaviornya market Indonesia. Itu sebabnya di Indonesia ya, tradingnya sedikit berbeda dibanding trading di negara lain ya. Jadi kalau di sini tuh ada aja ilmu-ilmu kayak bandarmologi lah apa segala, walaupun saya bilang sebenarnya sudah tidak relevan tuh yang ilmu-ilmu itu. Lebih relevan mungkin kita mixed martial art ya, MMA. Kita menggunakan beberapa komponen, kita combine untuk menjadi satu ya. Itu sebabnya ilmu jalanan ya, yang mungkin sekarang banyak orang pakai sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ada hal-hal lain sebenarnya. Contoh kayak kuantitatif ya, itu juga bisa digunakan sebagai landasan. Kalau menggunakan kuantitatif ya, dia berdasarkan angka-angka rata-rata yang sudah dikalkulasi sebelumnya berdasarkan algoritma yang sehingga disesuaikan dengan kondisi market Indonesia ya. Jadi bukan cuma sekedar oh pakai MA20, MA50, MA100 atau cuma sekedar pakai stokastik, MACD, RSI gitu ya, William R atau OBV dan sebagainya. Enggak, kita combine, kita bukan cuma combine lagi, kita kita trade, kita kalkulasi ulang ya untuk supaya disesuaikan. Indonesia itu behaviornya seperti apa sih gitu ya. Nah, itu. Jadi banyak 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 hal-hal seperti itulah yang mungkin membantu kita mengambil keputusan di market Indonesia. Ya, ya itu sekelas lah, itu sekelas pengantar saya dalam membawakan market review ini. Dan kemarin saya sudah paparkan ya bagaimana sih trading di tengah kondisi market yang volatile, yang kayak gini, proses pemilihan sahamnya bagaimana sih ya untuk supaya kita bisa tetap dapat profit yang oke ya. Hari ini menjadi salah satu pembuktian lagi dengan apa yang saya bagikan kemarin. Contoh, hari ini saya ada di agro ya, agro. Hari ini kita menanti-nanti agro. Wah, kita berharap, oh udah rebound, udah breakout, tapi ternyata ada kempes lagi. Sedangkan ada emiten lain yang saya sudah lihat emiten ini sudah, wah ini kayak bagus. Malah terbang gitu loh. Dan saya dari agro saya mau pindahin ke emiten ini. Jadi mikir nanti kalau besok agro terbang gimana gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk ya ambil 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 beberapa emiten yang saya rasa oh ini kayak sudah mulai di titik ininya, saya ambil sebagian, udah di titik puncak saya ambil sebagian, saya masuk ke emiten ini. Jadi ya kecil, jadi porsinya cuma kecil aja, tapi dapat cuan, tetap cuan, cuma tidak maksimal. Porsi besar ada di beberapa emiten lain dan salah satunya ada di agro, dan agronya nggak jalan-jalan. Itu kan kayaknya gregetan juga ya. Saya bilang tadi sampai saya batin ya, saya sampai bertanya. Kemarin saya share soal Akra. Maksudnya Akra akhirnya terbang memang, yes, betul. Tapi ya ini saya lagi ngalamin hal yang sama lagi di agro nih. Agro belum terbang-terbang. Padahal tadi saya berharap dia breakout ya udah. Aduh, agro, come on man, 1.000 please, hurry up gitu. Jadi, tapi ternyata gak jalan ya, jalan. Jadi Bapak Ibu tahu agro kempes ya. Tapi walaupun saya lihat itu, saya lihat pada dasarnya dia masih dalam tren naik ya. Tinggal kita bersabar aja. Sabarnya ditambahin lagi, Pak. Padahal saya sudah gregetan pengen profit taking ya. Ya gitu ya. Ini jadi kayak curcol ya, curhat kita ya malam ini. Oke, langsung aja kita lanjut. Terus bagaimana untuk pergerakan besok di tengah kondisi seperti ini? Ada isu-isu tekanan-tekanan market global dan ada di penghujung minggu. Besok adalah hari Jumat dan oke, apa yang kita antisipasi? Apa yang kita akan lihat ya? Coba kita lihat weekly-nya. Sebentar, weekly-nya. Ambil broker dulu deh. Nah ini, daily dulu. Nah kalau Bapak Ibu lihat daily-nya, ini kan kita bisa lihat ya, pergerakan harga masih cukup kuat. 7.000, level 7.000 itu cukup kuat ya. Kita lihat low-nya di 7.025, sedangkan high-nya 7.075, dan sekarang IHSG penutupan ada di level 7.057. Yang mana kemarin ini jadi target saya. Kenapa? Karena kalau lihat weekly,
Saya bilang dia harus lihat di atas candle ini. Nah, sedangkan di candle ini high-nya ada di 7.032. Jadi target saya 7.050 deh. Kalau dia bisa ada 7.050 bagus. Nah, weekly-nya dia sudah mission accomplished nih. Dia sudah di atas 7.050, bahkan 7.057. Ya, jadi pada dasarnya dia masih dalam tren naik yang cukup kuat. Konyol sih kalau besok penutupan minggu dia ada di bawah 7.032 tadi. Aduh, jadi kan jadi kadang jadi jelek ya, jadi jelek. Jadi saya berharap penutupan minggu ini dia bisa ada di atas 7.080-an. Ya, kalau bisa lebih bagus lagi di weekly-nya full body candle, yang mana membuat saya cukup yakin bahwa di minggu yang akan datang dia akan bergerak dengan lebih baik atau lebih strong, ya lebih kuat, sentimennya lebih kuat. Jadi harusnya besok ini naik lagi. Secara ini juga, ya memang sinyalnya sih saya melihat sinyalnya sih kemungkinan besar bakal naik lagi karena asing hari ini naik buy 1,43 T. Kemudian transaksi kumulatifnya di 12,65 triliun. Ya, oke kan? Good. Jadi semuanya data semua saya melihat komponen-komponen tadi mengerucut ya sehingga membawa saya wah ini kayak kemudian besok hijau nih dan harus hijau kalau nggak hijau konyol banget lah pokoknya candle weekly-nya. Nah, itu predik saya ya. Ya semoga apa yang saya pikirkan apa yang saya kasih tahu ini ya sesuai kejadian ya, dan seringnya kejadian sih. Ya syukur saya masih cukup akurat ya dalam prediksi hal seperti ini. Ya oke, itu doa doa kita lah ya. Dan bagaimana dengan kompos apa sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya bagaimana. IDX Basic ya. Nah, IDX Basic kondisinya kayak gini nih IDX Basic nih. Ya. IDX Basic habis rebound dari pullback. Ini bagus. Jadi dia setiap kali polanya sama ya. Naik, pullback, dia bam. Pullback, bam. Pullback, bam. Pullback. Nah, ini kalau dia bisa rebound lagi ini bagus banget. Ini keren. Jadi basic saya harap masih bagus nih untuk perdagangan besok. Kemudian consumer cyclicals juga rebound dari selendang. Nice ya, cakep ini. Sektor energi, nah ini yang lagi tekanan. Tapi it's okay, karena kalau mau turunin inflasi, saya sudah bilang bolak-balik. Sektor ini tuh harus koreksi. Jadi ya sesuai lah ya. Jadi no, gak kaget kan. Jadi semoga nggak galau juga. Terus sektor finance, nah ini naik tapi hati-hati banget. Volumenya bagus, asing net buy, tapi ini kayaknya net buy-nya lebih karena BCA sih. Ya pokoknya overall oke ya. Overall sektor ini oke. Kalau sektor ini masih naik, ya hampir bisa dipastikan komposit naik. Nah, terus sektor healthcare masih di situ-situ aja. Tadi saya calling buy on weakness ya. Emiten apa? Yang saya calling buy on weakness, ya mitra keluarga ya. Coba Bapak Ibu lihat mitra keluarga, emiten mitra keluarga. Itu chartnya menarik tuh. Sektor industri, sektor industri juga siap-siap breakout nih, ya. Tapi dia masih bolak-balik, flip flop lah di sini. Moga-moga besok bisa hijau lagi. Jadi masih ada di rentang ini, rentang resisten. Kalau dia bisa breakout bagus, tapi kalau dia turun, wah ini dia bisa nutup gap dulu di sini nih, bahaya. Atau nutup gap lagi di sini, bahaya ini. Terus infrastruktur, wow, naik lagi ya, keren. Properti, ya masih masih di situ saja. Kalau saya lihat sih wajar datar, dia bergerak datar karena memang polanya begitu, bergerak datar kemudian dia break, bergerak datar dia break lagi. Terus consumer non cyclicals mantul ya, moga-moga cukup support cukup kuat dan dia bisa naik lagi. Terus habis itu ada tekno, wow sektor tekno ini luar biasa ya, dari Bukalapak, Goto juga kali. Terus habis itu terakhir transportasi. Nah, ini pelan-pelan ya. Tapi dia masih sideways sih. Jadi masih nggak terlalu, masih biasa-biasa aja. Ya, oke sih. Overall sih sektoral kita oke ya, sehat, mencerminkan pergerakan yang sehat dan kalau dia naik pun oke ya. Nah, cuma tinggal nanti ini sentimen dari global gimana. Tapi kalau sentimen global, kalau seumpama Dow Jones ditutup merah, S&P 500 merah, Nasdaq merah, wajar nggak? Wajar.
Di mereka ini masih Kamis loh. Kita Jumat, malamnya baru mereka bergerak Jumat. Jadi kalau mereka merah, Bapak Ibu jangan panik ya. Sesuatu yang sudah menurut saya sewajarnya dan sudah kita ukur, memang mesti merah. Ya, oke, itu market review kita untuk bulan besok. Jadi oke ya, hijau ya. Dan bagi para teman-teman yang nonton, ulasan saya ini, mari kita sama-sama bikin besok market hijau. Dan kita masuk ke segmen berikutnya, itu rekomendasi. Tapi sebelum saya masuk rekomendasi, saya mau ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video ini, dan mendapat jadi lebih pintar, lebih memiliki pengetahuan di bidang saham, bagi-bagi dong. Semakin banyak orang juga tahu ya. Kita nggak boleh pelit ya, harus share. Enaknya di dunia saham ini kita nggak ada musuh, nggak ada saingan. Semakin banyak orang yang pintar, semakin banyak orang yang melek investasi, akan semakin bagus, semakin mature. Kita punya dunia ini ya, dunia investasi di pasar modal ya. Ingat, ini bukan main saham loh. Ingat loh ya, kalau ketemu sama teman atau tanya, kamu main saham juga ya? Waduh, itu nggak boleh tuh. Itu jangan. Main saham konotasinya ke arah judi. Ingat, main saham konotasinya mengarah ke perbuatan judi. Tapi kalau trading saham, investasi saham, tadinya yang negatif tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang positif. So, buatlah industri ini menjadi sesuatu yang positif. Hanya gara-gara ketidaktahuan, hanya gara-gara mispersepsi, orang-orang jadi kehilangan merasakan manfaat di industri ini. Sayang kan? Padahal industri ini adalah industri yang menjanjikan untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Keren. Oke, yuk kita langsung masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan kepada Bapak Ibu semua untuk perdagangan tanggal 5 Agustus 2022. Apa aja ya? Pertama adalah SMGR. Nah, ini SMGR ini tim kita dapat profit luar biasa hari ini ya. Tim kita luar biasa sekali tuh. Terus habis itu dapat dari mungkin bisa selain semain Gesek ada INTP juga. Ini mirip-mirip lah ya. Ini membentuk pola double bottom nih. Ini keren banget nih. Satu, dua. Ini keren. SMGR juga mirip-mirip. Jadi harusnya memiliki sentimen yang mirip. Cuma ini kalau ini lebih landai ya. Double bottom tapi landai banget, soft banget. Nah, jadi saya lebih suka INTP. Saya lebih suka jujur. Saya lebih suka INTP. Kenapa? Karena polanya lebih jelas. Itu aja. Oke, udah dua saya bagikan kepada Bapak Ibu nih. Terus habis itu ada tebik. Silakan pantau. Nah, setelah hari ini tower naik dengan bagus, berikutnya adalah tebik. Tebik lihat asing masuk juga oke banget. Asing nih ini, garis asing nih. Naiknya super sekali. Habis tebik ada agro. Wow ya, agro. Agro ini saya pom-pom bukan karena saya pengen keluar loh ya. Bukan. Saya harus kasih disclaimer dulu nih. Nanti jangan sampai kita mispersepsi nih. Agro ini kenapa saya rekomendasikan? Karena saya yakin ini harusnya breakout ya, harusnya ini Bang Raya ini. Nah, dan hari ini bikin galau, tapi dia sengaja. Biasalah perbuatan kurang menyenangkan itu ya seperti ini ya. Nah, besok kalau dia bisa naik di atas 890 atau bahkan mungkin naik sampai 900, wah itu berarti dia confirm. Dan kenapa saya hari ini masih rekomendasikan ke Bapak Ibu? Simple juga, karena volumenya besar sekali. Transaksi rata-ratanya yang biasa cuma 56 miliar per hari, selama 20 hari ini rata-ratanya, perharinya 56 miliar. Hari ini agro itu, Bank Raya itu, transaksinya 150 miliar. 3 kali lipat. Wow kan? Jadi ya, kalau semakin banyak orang transaksikan, berarti market matanya tertuju ke sini dan nafsunya besar ya. So, saya cukup yakin saham agro. Makanya saya tetap bertahan di agro. Oke, terakhir ada Inco. Inco ini menarik. Kenapa? Karena saya lihat sektor basicnya juga mungkin bisa mantul dan
Ya, beli Inco itu jangan pas lagi hijau, lagi merah, nawar. Ini pesan bagus kok. Walaupun udah agak tua ya, tua, tapi mesin-mesin tua. Tapi kalau kita bilang, ya ini masih oke ya, ini masih oke, masih oke. Kalau nggak mau Inco, Pak, saya mau yang lain aja deh. Harum aja, karena kemarin udah ARB. Enak beli Harum, Pak. Harum hari ini mendingan. Maksudnya ARB turun lagi kali, atau gimana? Ini datanya kok, oh enggak, oke kok, sudah update. Ternyata hari ini jelek ya. Tapi it's okay, dia masih tertahan support. Enakan ini Pak, lebih valid, lebih ya silakan, monggo, terserah. Tapi pada dasarnya sama, yang penting tahu resikonya, yang penting tahu bagaimana kita action, silakan. Ya, oke, itu rekomendasi apa market review kita untuk, oh, bukan, ini rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 5 Agustus 2022. Baik, Bapak Ibu, itu dulu ya saya bagikan. Semoga besok marketnya lanjut ya, dan saya feeling saya kemungkinan bisa lanjut. Nanti kita akan briefing lagi besok pagi, morning briefing, jangan sampai ketinggalan. Dan yes, besok sudah di weekend ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu FOMO. Baik semuanya, sampai jumpa. See you tomorrow. Enjoy your weekend. Ya, thank God it's Friday tomorrow. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, happy cuan, and God bless you all.